She's also fun. Meet our fantastic female. Saya mau menanyakan ini dengan Bu Meli Kiong, tapi saya mesti minta maaf dulu. Boleh Bu Meli? Boleh. Banyak yang bilang Bu Meli orang gila. Artinya gila begini. Ini ngapain sih? Mau jadi seorang pekerja sosial, banting kiri kanan, membantu yang Down syndrome, membantu yang kekurangan, tunarungu, anak-anak, tukang cuci gosok, sampai oma opa yang ada di kampung, bahkan balik lagi ke Singkawang Kimis. What are you doing, Bu Meli? Banyak yang nanya gitu. Saya kan dari awal saya udah buka dulu gitu loh, bahwa kalau kita bisa melihat sampah itu adalah kita akan menemukan setangkai bunga indah gitu. Nah kira-kira itulah yang menginspirasi saya, bahwa ketika saya melakukan dengan hati itu saya akan menemukan betapa indahnya gitu di balik apa yang saya lakukan gitu. Saya menyadari gitu bahwa uang itu, saya kalau nggak ada uang saya nggak bisa kerja, ya, gitu kan. Jadi saya nggak bisa nggak ada uang sih nggak bisa bahagia gitu ya. Tapi saya selalu melihat ketika saya kecil kok saya nggak punya apa-apa tuh, saya nggak menderita gitu kan. Jadi sebenarnya itu sebuah ketidakmelekatan sih yang saya coba tanamkan di dalam diri saya gitu, bahwa berbuat baik itu kan tidak selalu harus lewat harus lewat materi aja gitu ya. Nah buktinya ya satu lagi, karena saya ngeyel itu tadi gitu, walaupun saya nggak punya uang tapi kan saya punya ide gitu. Saya nggak punya uang tapi kan saya punya tenaga gitu. Saya begitu banyak sekali kreativitas saya yang saya kembangkan. Jadi ternyata semua kegiatan-kegiatan sosial itu ada hasil dari saya bagaimana membuat sampah-sampah yang dari tidak berguna jadi berguna gitu. Jadi dalam arti harfiah juga, bahkan mengumpulkan barang-barang tadi awalnya tidak berguna menjadi berguna. Betul, gitu ya. betul. Nah, jadi gini, misalnya kayak program saya yang di Wonosobo, ya Wonosobo saya ceritain ini mungkin akan menjadi inspirasi buat kita semua juga. Ketika saya datang ke Wonosobo itu di SLB Tunarungu namanya gitu ya, Tunarungu namanya Dena Upakara. Dena Upakara artinya suster itu adalah merawat yang terbuang, yang terbuang, jadi dia rawat gitu. Waktu saya datang saya lihat suster itu sudah luar biasa sekali, sudah memberikan mereka mereka belajar gunting rambut, mereka bisa jahit gitu kan. Terus saya ditanya apa yang saya bisa bantu. Saya pikir suster sudah menyiapkan mereka masa depan, mereka ketika skill udah ada, nanti setelah keluar kan mereka udah bisa gitu kan. Tapi saya bertanya pada diri saya sendiri gitu. Andaikan saya adalah investor, kalau saya mempunyai uang dan saya mau investasi, saya mau buka salon, nah kira-kira saya mengharapkan apa? Saya pasti mengharapkan bahwa keuntungan, ya kan, modal saya kembali minimum gitu. Nah salon itu usaha apa? Usaha jasa gitu, ya kan? Berarti jasa itu berarti butuh komunikasi. Kira-kira menurut Gary, saya bisa nggak pakai anak yang bisu tuli itu kerja dengan saya? Nggak mau. Nggak akan bisa. Saya bukan dewi, saya bukan dewa, ya. Saya secara manusia gitu. Akhirnya apa? Saya pikir berarti suster itu telah menyiapkan masa depan yang menurut saya sangat suram sekali buat anak-anak. Lalu apa yang Bu Meli lakukan? Yang saya lakukan adalah begitu saya pulang, saya mikir gitu ya. Besokan saya datang ke tempat saya, teman saya yang konveksi. Saya minta sampah-sampah konveksinya itu, yang kain perca itu saya kirim ke Wonosobo. Teman saya yang dari Purwokerto, dia kasihin contoh maskernya. Jadi mereka produksi masker, kirim ke Jakarta, saya jual gitu. Dari hal yang sederhana itu? Ya, saya jual dengan masker itu, saya jual 10.000 setiap seminar saya jualin. Ya, ketika saya jual, justru saya bilang bukan minta dikasihani, tapi anak-anak saya minta dipeduli. Jadi ternyata dalam 8 bulan kami berhasil. Dan saya dengar kabar terakhir bahwa ada salon di Wonosobo. Ya, yang kecil-kecil ya. Bu Meli kemudian juga membuat MK Land, dan ada yang terakhir lagi kabarnya Smiling Oma. Wow. Oma-oma yang membuatkan kue yang dikirim juga untuk saya pagi ini. Terima kasih Bu Meli. Oma-oma nih dikumpulin sama Bu Meli maksudnya apa sih? Ya, saya berterima kasih dengan kemiskinan yang pernah saya alami. Ya, jadi gini, ketika saya miskin tuh orang lain nggak akan melihat kita, Ger. Ya. Jadi saya dulu pernah ngalamin ketika saya mau nunggu bajai aja, saudara saya sendiri lewat aja dia nggak mau manggil saya. Oh, soalnya dia mobilnya dingin dan Oke. Mungkin ya. Jadi itu yang menginspirasi saya. Jadi setiap kali saya keluar komplek, siapapun kalau ada mbak-mbak yang lewat atau siapa itu saya selalu angkut sampai di depan, gitu sampai ke depan. Nah, suatu hari saya ketemu dengan temannya mama saya yang oma-oma itu. Saya tanya, "Tante mau kemana?" Dia jawabnya mau ke Puri lagi gitu kan. Ada laginya, Gar, gitu loh. Loh, berarti tadi udah pergi ke Puri? Iya, gitu kan. Terus kan ngapain ke Puri lagi? Habis bingung mau ngapain. Oma-oma nggak ada kerjaan. Ya, akhirnya diajak dia bingung sama kan? Bu Meli. Enggak, ya dia emang
mama mau pergi, jadi di jalan itu saya ketemu gitu loh. Jadi dari situ saya berpikir kasihan sekali ya. Jadi sudah dia tua, dia nggak punya pekerjaan yang lain, jadi kan juga bosen ya. Mungkin secara materi anaknya kirim, anaknya kasih gitu kan gitu. Nah akhirnya di situ ketika saya dapat Tupperware chicken itu, jadi saya terinspirasi bahwa saya harus membangunkan sesuatu gitu. Saya kumpulin 8 orang yang saya sebut dengan community, yang saya sebut dengan Smiling Oma. Saya kasihin mereka seragam, jadi di situ bikin Smiling Oma yang senyum iya, ya. betul. Jadi nah di situ saya angkat bahwa mereka tuh masih punya hak untuk hidup bahagia di akhir hidupnya gitu. Jadi, Informasi seperti ini nanti bisa dilihat di emkaland.blogspot.com. Oke. Bu Meli, saya akan memperdengarkan satu suara. Ini adalah satu suara atau mantra yang Bu Meli juga mungkin familiar. Isinya Om Mani Padme Hum. Apa artinya, Bu Meli? Om Mani Padme Hum itu adalah mantranya dari Dewi Kwan Im ya. Dewi Kwan Im yang punya mantra yang melindungi kita, yang menebarkan kasih. Apa artinya ini buat kehidupan Bu Meli, Kyo? Apakah ini kebahagiaan Bu Meli? Iya, saya kalau dengar ini ya selalu saya diingatkan untuk selalu menebarkan kasih ya kepada sesama siapapun dia tanpa pandang bulu. Wow, aku seneng banget, Ger. Terima kasih Bu Meli, Kyo. Terima kasih banyak. Kalau saya bilang sadu artinya? Ya, semoga demikian adanya gitu ya. Jadi kalau didoain, kalau misalnya saya doain apa aja ya satu-satu, semoga apa yang didoakan sama Gary itu terkabul buat saya, buat semua orang-orang yang mengenal ya, untuk seluruh Indonesia. Kita semua harus lakukan sesuatu mulai dari sekarang ya. Gary Puratmaja pamit. Terima kasih.